Sudah kelihatan belum monitor saya? Sudah, Pak. Sudah. Ini kan filenya kan ini kan html.rar ini toh. Kan dibuka. Kan pakai zip. Iya. Nah, ini ada isinya ada 5 di dalam, terus dikeluarkan dong, diekstrak. Nah, diekstrak di mana kan? Taruh di folder mana? Nah, ini kan ada nih, ada 6 ini, 6 file HTML. Sudah belum? Yuanita gimana? Yuanita udah belum? Belum bisa, Pak. Belum bisa diekstrak, Pak. Kamu pakai laptop enggak bukanya? Ini pakai laptop masih loading, Pak. Masih loading. Coba saya tak download ya. Saya tak download dari itunya Classroom coba. Kalau misalnya filenya korup. Dibuka di browser juga bisa ini. Nah, ini kan ada nih download nih. Ya, tak download nih. Nah, ini bisa kebuka kok, nggak error kok filenya kok. Siapa yang sudah bisa mengekstrak? Ajis bisa nggak Ajis? Belum bisa itu, Pak.
Umu bisa nggak Umu? Belum, Pak. Kamu sudah bisa download belum filenya? Belum, Pak. Masa satu kelas nggak ada yang bisa ngekstrak file zipan? Layar. Halo, siapa? Siapa yang sudah bisa? Nggak pernah tahu tuh nama file WinZip gitu, nggak ada yang tahu. RAR gitu. Hah? Satu kelas nggak ada yang tahu itu file sejenis itu. Yang gunanya untuk mengkompres gitu loh. File yang besar dikompres jadi kecil gitu. Belum pernah dengar tuh. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya udahlah. Teti ini tak kirim ininya filenya Teti. Baik, Pak.
Ya, silakan di-sharing Teti ke teman-temannya. Baik, Pak. Maaf, Pak, tapi ini filenya kosong itu, Pak. Kosong gimana toh? Lah ini ada isinya 1 kilobyte, 1 kilobyte. Pas dibuka nggak ada isinya itu, Pak. Ya nanti dulu siapa suruh buka, di copy ini aja. Sudah semuanya sudah dapat filenya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kamu kan belum tahu cara bukanya gimana. Ya. Ya. Ini file HTML. Ya, coba lihat yang latih1.html ya. Klik kanan, cara bukanya klik kanan, kemudian open with. Ya, kamu kan belum ada ini toh, belum ada untuk menulis itu biasanya nanti kamu buka pakai notepad aja. Ya. Pilih latih1.html, klik kanan, open with, terus pilih notepad, silahkan. Ada sekarang isinya? Bisa Anda? Klik kanan, open with, notepad. Aziz, bisa nggak buka Aziz? Baru mau dipindah, Pak. Siapa yang sudah bisa? Pak, maaf, di laptop saya itu nggak ada notepad itu, Pak. Dilihat ya. Klik kanan, open with, ya. Kemudian kamu pilih choose another application. Paling bawah. Ada nggak sekarang notepad?
Punya saya nggak ada, Pak. Nggak ada. More application berarti. Ada nggak more application? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ya udah kan pilih Notepad terus ininya dicentang. Apa always use this application-nya dicentang. Itunya berubah ya? Apa ikonnya berubah jadi itu ya? Jadi Notepad ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, berarti nanti nggak lari ke browser ya? Ya udah nanti dulu aja lah. Ya udah silakan dibuka. Yang apa namanya? Yang logonya sudah berubah jadi Notepad, tinggal di double klik aja nanti kebuka langsung ke Notepad. Ya. Ardita sudah bisa belum? Lagi proses, Pak. Devina? Dinda? Bisa enggak? Sudah bisa, Pak. Ale? Sudah, Pak. Sudah. Aji sudah bisa belum? Bentar, Pak. Laptopnya lama, Pak. Kamu ini toh apa? Itu copy dari HP ke laptop dulu gitu toh? Ya, ini, Pak. Apa? Iya, Pak. Laptopnya loadingnya lama. Lama nggak dibuka. Aduh. Teti udah? Sudah, Pak. Umu? Proses, Pak, ini. Nunggu laptopnya dulu. Loading, Pak. Ya udah, sambil dilihat ya. Iya, Pak. Ini apa? Ini kalau ini apa? HTML ya, HTML apa? Struktur dasarnya HTML seperti ini ya. Ya. Nanti ketika apa namanya? Ketika membuat atau mengetik program nanti kalian jangan ngetik apa namanya? Jangan ngetik dari awal lagi, tinggal copy paste aja gitu ya, biar cepat ya. Ya. Nah, dimulai dengan apa? HTML ya. Dia modelnya ini istilahnya namanya tag ya. Istilahnya itu HTML terus apa? Ya, ini namanya apa namanya istilahnya kalau itu tag ya. Tag ya. Nah, modelnya gini, kalau dibuka sama tag HTML itu harus ditutup sama tag apa /HTML. Nah, gitu ya. Bisa kelihatan ya. Ini karena dimulai dari HTML, nanti ditutup sama /HTML ya. Kelihatan ya? Head ya kan? Kelihatan, Pak. Terus ditutup sama /head kan gitu ya. Body nanti ditutup sama /body ya. Title juga kan nih, title ya. Ditutup sama /title ya. Modelnya seperti itu ya. Jadi dibuka ditutup ya. Ini namanya istilahnya apa kalau di ini namanya tag gitu ya, tag.
Strukturnya diingat ya, head. Sebenarnya sih ngetiknya lurus begini aja sih nggak masalah sih, gitu ya. Cuman kan mungkin kan apa namanya orang lebih enak kalau apa namanya kan gini ya. Nah gitu kan, membacanya itu kan lebih enak kan gitu ya. Body. Nah, nanti skripnya itu kebanyakan nanti diketiknya di bawah body ini ya. Ya, di bawah body ini nanti ngetiknya di sini ya. Nah, kalau begini kan lebih enak melihatnya ya. HTML nanti apa? Ditutup /HTML ya. Strukturnya diingat ya, HTML head ya. Body terus apa ditutup sama HTML ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ya. Ini kalau di run run misalnya saya tutup ya. No. Ini nanti larinya ke browser ini, ke apa? Browser kalian mau pakai Chrome atau pakai Mozilla ya. Ini kalau saya double klik ya, memang kosong ya, nggak ada. Tadi yang apa temennya tadi yang berubah ikonnya berubah bukan browser berarti kamu klik kanan gini ya, klik kanan open with, tinggal pilih browsernya mana. Tadi siapa tadi yang nggak bisa notepad tadi? Berubah ininya apa? Ikonnya. Berarti kalau mau menjalankan open with, terus pilih browsernya apa, mau pakai Chrome apa pakai Internet Explorer atau pakai Mozilla, ya. Nah ini ya. Memang kosong kan, nggak ada ininya, apa? Nggak ada isinya, ya. Ya. Sampai sini jelas nggak? Ya. Oke, kita lihat yang kedua, latih 2 ya. Nah, ini ya. Kita ada tag namanya form ya, form. Nanti kita ini ya. Form ya. Kemudian ada tag namanya label. Label itu untuk menulis judul ya. Ya bisa ini ya. Label ya. Strukturnya sama kan, HTML tadi head. Nah, ini kan scriptnya diketik di antara body ya. Ini kita ada tag satu namanya label. Ini untuk menulis ya. Menulis apa? Judul gitu ya. Ya, kalau kita run ya, kalau saya run nama pasien muncul gini ya. Ya, untuk mengetik judul ya. Kalau mau ditambahkan berarti misalnya nah ini ya. Oke, silakan ditambahkan coba. Kemudian nanti di save, kemudian di run. Save, kemudian di run. Oh, jadinya begini ya. Oh iya, lupa saya.
Jadinya kalau di run ini ya, apa ini nyambung ke kanan ya. Ada yang lupa saya. Itu pakainya BR. Kalau BR itu ininya sih apa? Nggak usah pakai slash BR ya. BR itu artinya fungsinya untuk pindah baris ya. Lupa saya. BR, pindah baris ya. Save, Ctrl S ya. Kemudian ini saya running. Nah ya, nomor rekam medis, nama pasien, alamat pasien. Yuk silakan dicoba. Zulfa sudah belum Zulfa? Baru mengetik, Pak. Baru mengetik. BR itu artinya apa? Fungsinya Zulfa? Untuk pindah baris, Pak. Pindah baris. Yuanika sudah belum? Baru mengetik, Pak. Umu sudah beres laptopnya? Ini baru mengetik, Pak. Sudah. Teti sudah? Baru mengetik, Pak. Aziz gimana laptopnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah bisa. Sudah bisa dipakai laptopnya. Sudah bisa. Sudah tak pindah semua, Pak. Label tadi fungsinya apa? Label Aziz. Ale, sudah Ale? Sudah, Pak. Label tadi fungsinya apa Ale? Untuk menulis Pak. Ya, sekali lagi ya. Apa HTML itu standar ya, standar untuk tampilan ya, tampilan di web ya, HTML. Itu dia isinya itu ada namanya tag gitu ya, tag. Dimulai dengan tag HTML, nanti ditutup dengan tag /HTML ya. Tapi ada juga yang apa? Tagnya itu tidak usah ditutup seperti BR tadi itu ya. BR itu pindah baris itu tidak usah ditutup /BR gitu ya.
Label itu fungsinya ya bukan untuk menulis sih tepatnya apa menampilkan gitu ya, menampilkan tulisan ya. Atau apa judul juga boleh gitu ya. Oke, bisa lanjut atau masih ada yang belum? Harus pintar ini ya, harus pintar mengetik cepat skrip ya. Kalau misalnya sejenis ini kan, ya kan tadi kan aslinya kan seperti ini ya. Ya kan aslinya seperti ini ya. Mau ditambahkan 3, kalian jangan ngetik apa, jangan ngetik manual begini label gitu kan kelamaan ya. Kalau memang sejenis kan kenapa tidak di copy paste aja kan gitu ya. Copy paste ya kan. Nah, kan gini ya. Tinggal ganti apa sesuai kebutuhan kan. Kan gini kan cepat ya. Ya, tinggal apa tadi? Tambahkan BR kan ini ya. Judul pertama nomor rekam medis, kemudian pindah baris ya kan. Kasih BR ya kan. Terus nanti tampilkan tulisan nama pasien, habis nama pasien kan pindah baris. Berarti dikasih BR kan gitu ya. Gitu ya, harus apa pintar mengetik cepat ya. Oke, selanjutnya ini Insya Allah mudah ini ya. Kita buka yang ketiga ya. Nah, ini untuk ininya apa namanya? Untuk isinya ya, isi untuk menerima inputan ya. Kalau label tadi kan judul ya, judul ya. Nah, kalau apa untuk menerima inputannya itu namanya ada ini input type sama dengan teks ya. Input type sama dengan teks. Name ini nanti variabel. Nah, ini nanti aja ya apa akan berguna nanti ketika kita sudah pemrograman nanti ya. Ini sementara name-nya ini belum kita pakai dulu ya. Jadi kalau di run ya, berarti kan kalau di run, nah ini kan menerima inputan nama pasien siapa ya, ya misalnya tuh ya. Jadi ada menerima inputan ya, nama pasien Dewi misalnya gitu ya. Ya. Coba silakan di ini. Jangan lupa ini kan tadi harus pindah baris ya kan, berarti ini dikasih BR ya kan. Nah ini apa alamat yang ini, name-nya misalnya alamat aja ya.
Atau nggak usah pakai spasi lah, name no rm. Ini name-nya nama. Gitu. Berarti ini BR lagi ya, kan biar. Ya. Jangan lupa save, ya kan? Save. Kita buka, kita lihat. Nah, kan ada 3 ya sekarang ya. Rekam medis, nama pasien, alamat pasien, ya. Yo, silakan diketik.
Halo, halo, gimana? Sudah belum? Sudah. Sudah bisa di running, bisa di browser? Sudah. Ya, oke. Ya, apa namanya? Dalam apa pemrograman web ini inputan ini namanya text box ya, text box ya. Jadi apa menerima inputan berupa teks ya, teks atau kata ya, berupa teks namanya itu di pemrograman web itu dikenal dengan istilah apa text box ya. Kalau yang ini tadi apa label ya, label ya. Oke, lanjut ke yang 4. Nah, ini pilihan ini ya. Ya. Kalau di run ya. Kalau di run ini adalah pilihan ya. Inputan tapi berupa pilihan ya. Coba kalau di run. Nah, ini ya. Nah, ya, pilihan.
Ya, inputan tapi berupa pilihan, ya. Ya. Di web, pemrograman web ini dikenal dengan istilah combo box, ya. Istilahnya dikenal dengan istilah apa? Combo box, ya. Ya. Dikenal dengan istilah apa? Combo box, ya. Kalau yang tadi yang inputan teks itu apa? Text box, ya, inputan kata apa? Atau teks, ya, text box. Kalau ini yang inputannya berupa pilihan, ya. Pilihan itu berarti apa namanya? Dikenal dengan istilah combo box, ya. Tapi tag-nya itu pakainya tag HTML-nya adalah select, ya, select. Ya. Ini tampilan di browser nanti begini, ya. Nilainya adalah ini, ya, Islam. Boleh juga misalnya Islam itu 1, ya kan? Kristen itu misalnya 2, Hindu itu misalnya 3, itu boleh, ya. Ini 4 gitu, ya. Ya. Kalau value kan nilainya, ini Islam ini, tulisan Islam ini tampilan di apa? Di browsernya ini, ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha kan itu, ya. Tampilan di web, ya. Tapi apa namanya? Nilainya adalah Islam itu 1, misalnya Kristen itu 2, Hindu itu 3, Buddha itu 4, ya. Bisa dipahami, ya? Ini untuk tampilan di webnya, keluaran di webnya, ini, kemudian ini nilainya, ya. Ya, silakan dicoba. Bahasa Inggris itu apa? Nah, 1D. 1D ya? Oke, Aziz, gimana bisa Aziz? Bisa, Pak. Bisa. Di running di browser bisa? Bisa. Ya, ini apa? Aziz, ini istilahnya apa di web itu dikenal dengan istilah apa ini? Option value ini? Hah? Box combo. Combo box, combo box. Oh, combo box. Combo box. Ya, kebalik, Pak. Oke. Ya, ini latihan 4. Ada yang tahu ini saya kok bisa memperbesar, memperkecil itu caranya gimana? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak.
Untuk memperbesarnya itu Kontrol Ctrl sama plus. scroll, Pak. Hmm? Oh, pakai Kontrol scroll sama- ya, scroll juga boleh. Itu loh apa kalau saya ini kontrol untuk memperbesarnya itu Ctrl plus. Kalau yang memperkecilnya Ctrl min. Ya, diperkecil Ctrl min. Memperbesar itu apa? Ctrl plus. Kalau dikembalikan ke default itu Ctrl 0. Ya. Dicoba, bisa nggak? Oke, yang 5. Ya. Nah, ini apa? Pilihan apa? Hanya boleh memilih satu ya. Ini ada pilihan ya. Kalau di web itu istilahnya dikenal dengan istilah option button ya. Ya, option button. Jadi hanya ada beberapa pilihan tapi hanya boleh satu ya. Di web itu dikenal dengan istilah apa? Option button ya. Memilih hanya ada beberapa pilihan tetapi hanya boleh memilih satu ya. Ya kalau di run nih, kalau saya run. Nah ini ya, hanya boleh memilih satu, lelaki atau perempuan ya. Tidak boleh dua-duanya ya. Ya, misalnya ganti apa? Prodi misalnya ya. Program studi. Misalnya satu apa? Pilihan 2, value-nya misalnya 2 itu namanya ganti misalnya prodi gitu ya. Tinggal di copy paste aja. Ya, value-nya berarti apa? 3 ini 4 kan itu. Ya. Coba ya kalau saya save ya. Save, Ctrl S, save, di run. Nah, ya. Ya, hanya boleh memilih satu ya, tidak boleh memilih 2 atau 3 ya. Ya, ini istilahnya dikenal dengan istilah apa? Option button ya. Option button. Ya. Tulisannya ini option button. Oke, silakan dirubah. Nih.
Halo, gimana? Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Ini apa tadi istilahnya ini namanya? Option button. Option button. Apa option button itu apa? Boleh memilih. Memilih hanya satu. Hanya satu ya. Ya. Oke, kebalikan dari apa? Option itu namanya checkbox. Ya. Checkbox ya, ini checkbox. Nah, kalau checkbox itu apa? Kebalikan dari option button. Kalau checkbox itu berarti boleh memilih kelewatan saya ya. Ini belum apa? Belum buat berarti saya kelupaan berarti. Checkbox. Oke, untuk apa? Coba nanti nyari di ini. Apa? Untuk mengirim nilainya itu ada apa? Common button ya, common button. Jadi untuk mengirim nilai itu kan biasanya kamu kan misalnya buka web misalnya simpan gitu ya kan, itu diklik gitu ya, simpan, klik. Nah, itu namanya apa? Common button ya. Ya, common button ya. Masukkan angka ya, common button. Coba kalau di run, nah ini ya, nanti ini belum ada programnya, misalnya menjumlah 2 buah bilangan, nanti kan misalnya bilangan pertama misalnya
10, bilangan kedua 5, kemudian klik hitung. Nah, hitungnya diklik. Nah, nanti akan tampil hasil penjumlahannya ya. Ini kan belum ada program ya, ini baru tampilan aja ya. Nah, untuk mengirim nilainya itu ya, klik ini itu namanya apa? Comment button ya. Comment button. Ya. Ini text box tadi ya yang pertama kan. Nanti ketika selanjutnya nanti ya programnya ya, kalau sudah ini nanti kita pakai ini ya. Contohnya nanti insya Allah kita buat program menjumlah 2 buah angka. Masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, kemudian klik hitung. Nah, ya. Klik hitung. Nah, nanti akan akan tampil hasil penjumlahannya ya. Ini button ini disebut apa namanya? Untuk mengirim nilai ini? Comment button. Comment button ya. Ya. Ininya seperti itu ya. Input type sama dengan submit ya. Ingat yang tadi ada text box, ada combo box, ada option button ya. Itu harus di antara form ya. Ya, ngetiknya harus di antara tag form ya. Kalau di luar tag form nanti nilainya itu tidak bisa terkirim ya. Tidak bisa dibaca sama browser ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini ya checkbox ya, kelewat ya. Checkbox. Kita buat aja latih 07 ya. New
Ya, ini yang apa? 3 aja lah. Misalnya hobi nih ya. Hobi 2. Hobi 3. Memasak. Traveling. Nah. Sana ya. Ya, ini checkbox ini ya. Kalau checkbox itu berarti boleh memilih lebih dari 1 ya. Hobi Anda ya. 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 Hobi Anda. Nah, kalau checkbox itu boleh memilih lebih dari 1 ya kan. Kalau option button itu tadi hanya boleh 1 ya. Ini istilahnya apa tadi? Checkbox ya. Ya. Nih tadi tak kirimkan. Tujuh ya. Ya. Ini ya, apa tadi apa namanya? Checkbox ya. Kalau ini namanya checkbox. Ya, kalau checkbox itu berarti kita boleh memilih lebih dari 1 ya. Ya, ini. Ya. Bisa ya mengetahui ya bedanya ya, option button, checkbox.
Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Ya. Berarti persamaannya combo box sama option button apa itu? Sama-sama memilih, Pak. Iya kan semuanya juga combo box, option button, checkbox juga memilih. Milih satu, Pak. Ya, memilih satu. Ya. Siapa tadi Aziz ya? Benar, Pak. Ya. Combo box sama option button hanya milih satu ya. Tapi sebenarnya combo box itu bisa sih, bisa memilih lebih satu, tapi skripnya lebih rumit ya. Itu nanti pemrograman lebih lanjut ya. Kalau aslinya yang hanya boleh memilih satu itu option button. Kalau bisa memilih lebih dari satu tadi apa? Checkbox ya. Kalau yang combo box standarnya defaultnya memang memilih satu, tapi kalau skripnya itu dimodifikasi dia bisa memilih lebih dari satu ya. Tapi itu kapan-kapan lah kalau sudah pemrogramannya sudah mahir ya. Ya, video hari ini silakan ditonton lagi ya. Nanti insya Allah keluar di UTS ya. Apa yang saya katakan ini ya. Saya tidak ngasih materi tertulisnya. Silakan ditonton ulang videonya ya. Nanti sebagian yang saya jelaskan di video kali ini nanti insya Allah keluar di UTS ya. Baik, Pak. Oke, terakhir apa namanya? Monitor sudah kelihatan lagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Untuk pemrogramannya ya. Nanti kita perlu aplikasi bantuan itu namanya SAM ya. Ya, namanya SAM ya. Nanti saya kasih ini linknya videonya cara menginstal ya. Cara menginstal nanti ada bedanya kalau yang laptopnya sudah Windows 10 ya berarti nanti versi SAM-nya itu yang ini yang lebih tinggi ya. Versi SAM-nya lebih tinggi dibanding yang laptopnya masih Windows 7 atau Windows 8 ya. Mungkin ada yang masih pakai Windows 7, Windows 8? Sistem operasinya? Nggak tahu lagi. Nggak tahu Pak, saya Windows berapa ini? Aduh. Windows 10, Pak. Windows 10 semua? Ya. Kemudian sebagai tantangannya ya nanti yang sudah bisa menginstal nanti menginstal SAM-nya itu ya silakan beritahu saya nanti. Ini rumahnya dekat semua dari kampus nggak ini atau ada yang di luar kota? Wonogiri, Pak. Wonogiri. Siapa Wonogiri? Saya.
Siapa aku ora ketok iki. Eh? Ardita Devanisa, Pak. Oh, Ardita di Wonogiri. Yang jauh lagi mana? Aziz jauh tapi sekarang di kos-kosan toh. Iya, Aziz. Saya dekat sendiri, Pak. Oh ya. Ya kalau yang mau apa misalnya sudah bisa nginstal kemudian mau apa ngasih tahu saya Pak, ini Pak saya sudah berhasil nginstal ya. Nah, itu nanti apa ada kompensasinya ya. Minimal nilai mata kuliah kalian nanti B ya. Udah saya ini ya. Yang sudah berhasil nginstal ya. Nginstal terus ngasih tahu saya Pak, ini Pak saya sudah berhasil nginstal SAM, sudah running ya. Nah, nanti apa minimal nanti nilai mata kuliah saya ini algoritma B ya. Berarti kan kalian tinggal nambah dikit lagi untuk jadi A kan ya. Ya. Semakin cepat semakin baik ya. Silakan mau datang ke kampus atau mau lewat Zoom atau Google Meet, yang penting kasih tahu saya bisa running ya. Nanti nilainya sebagai kompensasinya minimal B ya. Nanti linknya saya kasih apa? Teti nanti videonya cara installnya ya. Kemudian downloadnya, link downloadnya ya, download SAM-nya itu ya. Ya, oke. Jelas ya, menarik ya? Pak, namanya SAM Control Panel bukan, Pak? Iya, SAM Control Panel. Saya sudah, Pak. Oh, siapa itu? Aziz, Pak. Aziz sudah. Sudah, Pak. Bisa menggunakannya enggak? Dulu SMA pernah, Pak, tapi lupa. Ya, ya nanti ditonton lagi videonya. Ya. Ya. Ya, demikian ya. Harus bisa menginstal, itu harus bisa. Kan kalian juga kan apa? Sedikit banyak kan harus paham dengan IT kan, TIK ya. Karena nanti kerjanya nanti kalian beda dengan perawat atau bidan yang berhubungan langsung dengan manusia, pasien. Kalian kan berhubungannya sama komputer nanti ya, lebih banyak kerja di depan komputer ya. Jadi harus bisa menginstal ya, menginstal aplikasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti Teti ditunggu nanti linknya ya, ininya. Oke, terima kasih atas apa perhatiannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera menginstal ya. Oke, demikian apa wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.